Apakah harus selalu dibimbing manusia untuk ketemu dua hal itu? Manusia yang lain? Atau dia bisa Bisa dibimbing oleh Tuhan. Bisa dibimbing Tuhan? Iya. Tapi harus temui Tuhan. Oh, harus? Nemui Tuhan. Nemui Tuhan. Tapi kan menemui Tuhan itu nggak ada pakem yang jelas gitu. Ada pakemnya. Ada. Salah satu pakemnya apa ya? Ya mungkin sampai bisa mencoba untuk memahami yang disebut syahadat, itu salah satunya. Syahadat ya, syahadat. Aku bersaksi. Bersaksi. Ya. Nah, fase untuk kemudian menuju supaya kita kemudian tidak terbelenggu oleh pikiran itu lewat apa ya? Lewat menyadari diri. Menyadari diri. Menyadari diri bahwa dia bukan pikiran. Dikasih kasus konkret yang mudah dipahami begitu. Contohnya dalam kehidupan gitu misalnya apa ya? Ya dia harus mulai menyadari bahwa aku ini bukan pikiranku. Belajar untuk mengenal diri di sana, belajar untuk mengetahui batas-batas di mana dia sebagai dirinya dan di mana sebagai pikiran. Harus bisa ngomong pikiran gitu lewat kesadaran yang murni gitu atau gimana? Pada awalnya bukan ngomong, harus karena manusia itu sebelum manusia bagaimana bisa ngomong dia sendiri sedang dalam perangkap pikirannya. Manusia itu semenjak kecil sudah diperlakukan sebagai pikiran. Lingkungan kita, budaya kita, dan bukan hanya kita, seluruh dunia memperlakukan manusia dari semenjak lahir sebagai pikiran. Dan kita sadar sebagai pikiran. Dan tidak salah kalau manusia mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Dan mereka tidak jauh berbeda, mereka itu budak-budak pikiran. Maka bagaimana kita keluar dari pikiran? Meditasi itu salah satu cara. Meditasi salah satu cara kita membuat jarak dengan pikiran. Membuat jarak dengan pikiran. Dengan adanya jarak kita bisa memantau. Bisa membedakan mana aku dan mana pikiran. Bisa nggak diasumsikan begini, misal pikiran itu adalah kuda yang liar, sementara diri kita itu adalah pemilik kandangnya gitu. Penunggangnya. Penunggangnya. Iya. Oh. Tapi saat ini manusia yang ditunggangi. Saat ini manusia yang ditunggangi. Ditunggangi oleh tunggangannya. Atau dengan kata lain, manusia itu sedang menunggangi kuda yang liar sehingga terseret. Terseret tanpa terkendali. Jadi manusia itu hanya sebagai makhluk-makhluk yang terseret oleh tunggangannya. Otomatis luka parah. Iya. Belum bisa bawa mobil tapi udah nyetir. Mending kalau dia nyetir, enggak tidur di dalam mobilnya. Tidur dalam mobil. Tapi yang disebut dengan diri kita yang benar-benar asli yang sejati itu dari bagian tubuh manusia itu kira-kira yang mana ya? Semuanya. Semuanya. Karena tidak ada perbedaan antara tubuh, ruh dan jiwa. Gak ada perbedaan? Tidak ada. Jadi tidak pisah-pisah gitu ya? Tidak. Kalau ada orang yang masih misah, berarti dia belum spiritualis. Belum spiritualis. Makanya ini PR buat orang yang nggak akan nebak. Yang disebut manusia itu mana? Manusia sama sekali ilusi, tidak ada. Gak ada. Ya, dia entitas yang tidak memiliki aksidensi, yang tidak memiliki substansi. Dia hanya sebuah aksidensi. Aksidensi aja ya? Iya. Kayak panu gitu ya? Kayak panu. Oh, lah terus yang entitas yang memiliki substansi itu dalam diri manusia yang mana? Seluruhnya. Ya ruh, ya jiwa ya. Karena ruh, jiwa, dan tubuh itu satu. Bukan tiga. Oh. Cuma yang nggak membuka dulu nih. Iya. Kenapa satunya? Iya. Entitas terkecil itu barangkali yang disebut dengan Tuhan. Sumber dari
entitas-entitas yang ada itu dalam diri manusia. Yang paling nyata tuh Tuhan itu sendiri. Manusia nggak ada. Manusia itu hanya panu itu tadi. Ilusi. Iya ya. Hanya aksidensi, dia nggak ada. Dia tidak memiliki sumber. Tidak bersumber dari Tuhan juga. Manusia itu bersumber dari pikirannya sendiri. Bahkan bukan pikiran yang asli, dia bersumber dari kecerdasan artifisialnya, kecerdasan. Lalu kalau kemudian ada pertanyaan begini, lalu sebenarnya kehadiran manusia di dunia ini disuruh apa sama Tuhan gitu? Mencari dirinya. Mencari dirinya. Ya. Setelah mencari dirinya, kemudian dia harus tahu di mana peranannya. Apakah harus selalu dibimbing manusia untuk ketemu dua hal itu? Manusia yang lain? Atau dia bisa dibimbing oleh Tuhan? Bisa dibimbing Tuhan? Iya. Tapi harus temui Tuhan. Oh, harus? Nemui Tuhan. Nemui Tuhan. Tapi kan menemui Tuhan itu nggak ada pakem yang jelas gitu. Ada pakemnya. Ada. Salah satu pakemnya apa ya? Ya mungkin sampai bisa mencoba untuk memahami yang disebut syahadat, itu salah satunya. Syahadat ya, syahadat. Aku bersaksi. Bersaksi. Ya, harus bersaksi. Kalau bersaksi tapi nggak ada yang disaksikan, namanya bukan bersaksi. Iya, saksi palsu dia. Iya. Ngaku-ngaku saksi, menyaksikan aja. Nah, ketika zamannya Rasul, orang bisa bersaksi karena ada Muhammad. Oke. Muhammad masih hidup. Sekarang sudah nggak ada. Nggak ada, terus bagaimana bersaksinya? Nah, itu masalahnya. Apakah kemudian cukup kita menyaksikan eksistensi diri kita? Nggak cukup, karena setiap zaman ada perwujudannya. Tuhan tidak akan mentelantarkan, karena Tuhan itu sendiri juga ingin dikenal. Tapi Tuhan tidak akan memperkenalkan dirinya, karena Tuhan memperkenalkan dirinya akan sia-sia. Karena manusia selalu minta bukti. Apa buktinya kalau kamu Tuhan? Dan kalau dia mampu membuktikan, coba buktikan lagi, bikinkan aku rumah. Gitu. Misal gini ya, kita memahami syahadat ya, kan di situ ada Allah, ada Muhammad. Bisa nggak kita bikin semacam konklusi begini, misalnya wadah kita itu adalah Muhammad, yang menghidupi itu adalah Allah, bisa nggak? Bisa. Sekarang orang yang mengaku dirinya sebagai wadah Tuhan, mampu nggak dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, tentang kenyataan, tentang kematian? Kalau dia nggak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan substansial tentang kehidupan, berarti hanya ngaku-ngaku aja. Sama dengan sampean tanya sama Wildo tentang Wildo, Wildo bisa menjawabnya. Nggak salah kalau Wildo ngaku Wildo. Iya. Orang bisa saja tanya, bisa ngaku aku Tuhan, dalam diri ada Tuhan. Apa buktinya? Tanya, mampu nggak dia menjawab? Iya. Nggak usah membuktikan yang lain. Yang lain-lain bisa nanti tukang sulap kalau bisa membuktikan. Iya kan? Iya. Kalau membuktikan di zaman ini udah banyak trik ya. Wah, itu sulap. Sulit membuktikan di mana, apalagi di medsos. Semua bisa diatur. Kalau menurut yang Wildo sih, penting mana sih dunia sama akhirat itu? Apa bedanya? Kalau sampai percaya dengan hal yang tauhid, bahwa kenyataan itu hanya satu, tidak ada duanya. Kenyataan itu hanya satu, iya, tidak ada duanya. Apa bedanya hari ini dan besok? Sama. Besok kalau kita alami ya hari ini juga. Besok kita sadari hanya sebagai gagasan saat ini. Ini penting sekali. Lagi-lagi tentang kalau teman-teman di Hindu kan percaya reinkarnasi, teman-teman di ajaran kejawen juga sama, percaya itu, etis segala macam. Iya. Saya bingungnya gini, ketika kemudian ini kita sudah mati nih, keluar lah, ada bahasanya sukma yang keluar, roh yang keluar, bagaimana?
Nah itu katanya kan dia akan hidup kembali menjadi manusia, cari wadah yang baru. Nah ketika sudah dapat wadah yang baru, terus yang ditinggal mati itu masih ngirimin doa. Nah itu nyampenya kemana, kan dia sudah dapat wadah yang baru gitu. Ya, dan lagi persoalan doa mendoa kan hanya di tingkat agama. Itu hanya memberikan pelajaran pada anak-anak bagaimana seharusnya kita menghormati orang yang pernah jasa. Gitu ya. Karena dalam kehidupan hukum yang berlaku dalam kehidupan itu hukum karma. Hukum karma. Kalau dalam Islam mungkin dipahami sebagai bahwa setiap segala sesuatunya itu akan dibalas dengan cara yang setimpal. Adil. Itu layak. Mendapatkan balasan dengan cara yang setimpal adalah karma. Kalau sampean pernah dicuri, atau kalau sampean pernah mencuri, sampean akan dicuri. Karena balasannya setimpal itu. Yang menentukan itu semua ya perbuatan kita sendiri. Kita sendiri. Semua yang ada di alam semesta ini sudah ada ketentuan. Dan semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan tadi. Kematian nggak jauh beda dengan tidur. Kematian tidak jauh beda dengan tidur. Kalau tidur itu hanya istirahat untuk tubuh, kematian adalah istirahat untuk jiwa. Setelah tidur pasti bangun lagi. Pasti bangun lagi. Iya. Di wadah yang baru. Iya. Di tempat yang baru. Yang tempat yang baru pun bukan sesuatu yang lain. Karena seperti yang bilang tadi, tubuh dan jiwa itu satu. Tubuh, jiwa, ruh itu satu, bukan berbeda. Tapi tentu kita tidak mungkin bisa mengingat kesadaran di masa lalu ya. Dengan cara melakukan meditasi, mencari siapa diri kita yang sebenarnya. Bisa jadi bisa. Bisa. Yang bisa mengetahui masa lalu yang. Itu ya lewat meditasi ya. Bukan hanya lewat meditasi. Banyak hal. Kita akan ketika kita katakanlah melewati tempat-tempat yang dulu kita pernah hidup di sana, itu akan terakses kembali. Senang merasa akan terakses, sehingga ketika kita melakukan meditasi di tempat-tempat itu akan seperti copy paste. Di mana yang biasanya jenengan yang merasa hal seperti itu? Banyak hal, banyak dan banyak sekali kejutan-kejutan. Yang artinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terjawab. Dan indah sekali. Jadi benar kalau kemudian kematian itu hanya proses air yang kemudian membeku menjadi es dan menguap lagi menjadi air, begitu ya, seterusnya. Semua kembali ke asalnya. Penguraian. Asalnya air kembali ke air. Asalnya udara kembali udara. Nah, kalau kemudian kan ini ada kasta-kasta itu, ada Brahmana, ya kan, Sudra, Ksatria gitu. Itu ketika kita di dunia selalu berbuat baik, pasti kita akan dilahirkan di yang baik sesuai amal perbuatan kita atau bagaimana? Dalam masalah karma itu sebetulnya tidak ada baik dan buruk. Baik dan buruk itu menjadi ada karena penilaian dari pikiran. Termasuk halal dan haram barangkali? Iya. Di sana nggak bisa diukur. Perbuatan yang sampean anggap baik bisa saja berakhir dengan keburukan. Iya. Salah satu contoh seperti mungkin kalau sampean pernah lihat kontennya Hyang, banyak sekali yang punya murid yang punya pengalaman-pengalaman buruk awalnya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dia pernah menolong orang yang celaka, ya kan baik nih menolong yang celaka. Betul. Nah, untuk membalas kebaikannya kan dia harus mendapatkan celaka dulu. Iya. Kan setimpal. Untuk membalas kebaikannya dia harus celaka dulu karena dia berbuat baiknya karena itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin berbuat baik, jangan ingin dibalas. Jangan ingin dibalas. Ikhlas. Catatan. Karena yang disebut karma itu adalah ketika kita ingin dibalas. Ketika kita ikhlas, itulah yang namanya dharma. Jangan orang Hindu seringkali memahami
karma itu ada dua, baik buruk. Enggak, karma itu buruk semua. Kalau dharma itu benar-benar ikhlas ya. Dan orang Hindu juga sering beranggapan bahwa orang yang sudah moksa tidak reinkarnasi lagi. Reinkarnasi akan terus berjalan sampai kapanpun, sekalipun orang itu sudah moksa. Yang disebut moksa bukan bebas dari kelahiran. Yang disebut moksa adalah bebas dari keterikatan-keterikatan. Bebas dari keterikatan-keterikatan. Bukan bebas dari kelahiran kembali. Bukan. Bisa jadi orang yang moksa tetap dia akan lahir tetap kembali. Lahir kembali. Oke. Sebagaimana nabi-nabi itu orang-orang yang bebas dari keterikatan, tapi dia akan terus dilahirkan. Tapi tidak logis juga, meskipun mereka sudah bebas dari keterikatan, terus kemudian kita berharap syafaat dari orang-orang itu. Gimana coba? Logis gak sebagai manusia berspiritual dengan berharap minta ditolong sama orang yang dianggap lebih suci kira-kira? Gimana? Syafaat itu memang. Yang dimaksud diminta syafaat Nabi misalnya. Kita minta ya syafaat. Karena Nabi saat itu sebagai penghubung. Kan sekarang sudah nggak ada. Iya, oleh karena itu carilah penghubung yang baru. Selanjutnya gantinya gitu maksudnya. Ya yang masih hidup. Iya aja. Oke. Karena itu sebagai pewaris ya Yang ya. Iya, karena dia ya sama seperti kalau sampean mau telepon tanpa satelit gimana? Bener. Sekalipun teleponnya sampean canggih, kalau satelitnya sinyalnya rendah gimana? Nggak bisa berhubungan. Sekalipun satelit itu ada di luar sistem kita, tapi dia sangat penting buat keberadaan kita. Iya. Karena fungsi Nabi hanya sebagai satelit, penghubung, bukan yang dihubungi. Nah, dalam menjalani fase kehidupan itu terkadang kita beranggapan bahwa yang menentukan takdir, nasib itu ternyata Allah katanya. Tapi sebatas yang saya yakini gitu, yang menentukan nasibnya manusia itu ya manusianya sendiri. Gimana ya, memang betul. Bahkan yang membuat hukum pun manusia terhadap dirinya. Tuhan kan cuma aku nggak jauh dari sangkamu. Kalau kau menyangka seperti itu ya seperti itulah yang akan terjadi. Iya. Jadi masuk akal itu kalau kemudian ya kita ikhtiarnya, usahanya luar biasa ya dapat yang luar biasa juga. Akhirnya kan tidak pasrah terus gitu kan. Pasrah itu justru merupakan langkah yang paling tertinggi. Nah ini banyak orang yang tidak memahami pasrah. Ya mungkin lain kali bisa. Enggak.